Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 359. Melihat Qin Ming dan Mu Yunsu jatuh ke tanah, dewa pejuang pasti tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Dia melambaikan tangannya bersama-sama, dan gelombang kejut aliran udara yang kuat yang dihasilkan oleh jet melesat lewat. Qin Ming tidak sempat bangun, dan berguling beberapa kali sambil memegang. Gelombang kejut udara terkompresi mengejar dan mendarat di samping mereka berdua seperti bola meriam, meninggalkan lubang seukuran cekungan di tanah dan menimbulkan debu. Dua gelombang kejut lagi lewat, dan Qin Ming tiba-tiba berhenti berguling, melompat, berlutut dengan satu lutut, dan menghalangi tubuh Mu Yunsu. Tinjunya, sekuat guntur, bertabrakan dengan keras dengan dua gelombang kejut udara terkompresi. Bersama-sama, rangkaian ini tindakan dilakukan sekaligus dan dalam sekejap mata. Bang, bang. Gelombang kejut terhalang oleh benturan kuat itu, lalu runtuh dan meledak. Qin Ming tetap berlutut dengan satu kaki, kedua kakinya terbenam dalam tanah, dan menahan dua gelombang kejut. Dia berteriak, "Yunsu, cepat bangun." Mu Yunsu juga terbangun dari lamunan yang disebabkan oleh ciuman tak terduga itu. Dia melihat punggung Qin Ming yang berdiri di depannya. Dia sangat tegap dan tinggi. Dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk membiarkan pikirannya mengembara. Dia melompat dan berguling, mengambil Yu Ying yang jatuh ke tanah. Pedang dan belati peminum darah Qin Ming. Pada saat yang sama, Dewa Berjuang melontarkan dua gelombang kejut lagi, membawa hembusan angin menderu, menuju langsung ke arah Qin Ming. Qin Ming segera menyentuh tanah dengan kakinya, melompat, dan melakukan jungkir balik di udara, menghindari dua gelombang kejut. Tangkap pedang itu. Mu Yunsu berteriak lembut, dan melemparkan belati peminum darah tepat saat Qin Ming mendarat di tanah. Qin Ming melambaikan tangannya dan memegang gagang pedang dengan mantap. Seolah-olah mereka berdua telah berlatih adegan ini sebelumnya dan mereka bekerja sama dengan sempurna. Segera setelah itu, dua gelombang kejut yang lebih kuat menyapu. Qin Ming mengayunkan pedangnya dengan cepat, dan energi pedang merah sepanjang 2 meter menebas, memotong dua gelombang kejut tersebut. Energi pedang merah menerobos gelombang kejut dan terus menerjang maju dengan kekuatan yang tak terhentikan, menebas pinggang Jenderal Dewa Pejuang. Sang Dewa Perang berjongkok, mengetuk tanah dengan cepat menggunakan kakinya, melompat setinggi lebih dari setengah tinggi orang, dan dengan cepat menghindari energi pedang. Gelombang serangan ini berhasil diatasi oleh Qin Ming. Dewa Pejuang berhenti menyerang setelah mendarat. Ratu Ular dan Harimau berlari cepat dan berdiri di sampingnya, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Mu Yunsu juga berdiri di samping Qin Ming, membentuk konfrontasi dengan tiga orang yang dipimpin oleh Jenderal Dewa Berjuang. Angin malam bertiup, dan suasana hikmat menyebar. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan tulang suci, aku akan memenggal kepalamu untuk dikorbankan pada tanganku yang patah dan menghapus rasa maluku. Dewa Perang memiliki ekspresi dingin di wajahnya dan berbicara kata demi kata dengan gigi terkatup. Titik. Kau benar-benar keras kepala. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Mata Qin Ming tiba-tiba memancarkan dua sinar dingin. Dia berkata dengan dingin dan kejam. Energi sejati dalam tubuhnya melonjak, dan momentum yang kuat meningkat, memberikan orang-orang merasakan perasaan yang luar biasa seperti tertimpa gunung. Tekanan. Dewa Pertarungan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia jelas merasakan bahwa momentum Qin Ming telah menjadi jauh lebih kuat hanya dalam 2 hari tidak melihatnya. Namun, keadaan telah sampai pada titik ini dan anak panah itu sudah berada di tali busur dan harus ditembakkan. Tidak seorang pun dapat mengetahui siapa yang akan menang sampai pertempuran berakhir. Hancur berkeping-keping. Menghadapi momentum kuat yang ditunjukkan oleh Qin Ming, Dewa Perang dengan tegas menggunakan gerakan mematikannya, dan tiba-tiba membuat gerakan memegang bola dengan tangannya. Dengan postur ini, udara beberapa meter jauhnya dikendalikan olehnya dan dengan cepat dikompresi ke arah Qin Ming. Kau pernah menggunakan jurus ini sebelumnya. Kali kedua, jurus ini tidak akan mempan padaku. Merasakan udara terkompresi datang, sebelum terbentuk sepenuhnya, Qin Ming lewat secepat hantu, bergegas keluar dari pengepungan, dan mengayunkan lengan kanannya dengan kecepatan tinggi. Belati peminum darah itu melintas dengan bayangan-bayangan. Saat Qin Ming membuat gerakan menebas, 8 energi pedang yang panjangnya lebih dari 1 meter terbang keluar hampir pada saat yang bersamaan, saling bersilangan dan menebas Jenderal Dewa Berjuang dari sudut yang berbeda. 8 pedang surga yang membara. Mu Yunsu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Qin Ming hanya melihat kakak laki-lakinya si Kong Yunhe melakukan gerakan ini sekali tadi malam, tetapi malam ini dia benar-benar menirunya dan melakukannya. Meskipun berbeda dari yang sebelumnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. 8 pedang surga yang terbakar, pedang-pedangnya tidak persis sama, tetapi kekuatannya hampir sama dan memiliki fungsi yang sama. Menghadapi 8 energi pedang yang datang dalam sekejap, wajah Dewa Pejuang berubah warna. Dia buru-buru mengangkat lengannya dan mengendalikan udara terkompresi untuk melindungi tubuhnya. Bang, 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 bang. Dalam sekejap, 8 energi pedang menebas di depan Jenderal Dewa Berjuang. 4 di antaranya diblokir oleh udara terkompresi, dan 4 lainnya jatuh pada Jenderal Dewa Berjuang dan Ratu Ular. Dan di tubuh harimau. Puff, puff, puff.
Darah berceceran di mana-mana dan 3 teriakan terdengar hampir bersamaan. Dewa Perang jatuh terlentang, dengan luka di lehernya yang memotong tenggorokan dan arterinya, dan darah menyembur keluar. Titik. Ratu Ular dan Harimau masing-masing terkena energi pedang. Meskipun mereka terluka, energi pedang tersebut tidak mengenai bagian vital mereka dan tidak berakibat fatal. Puan Dewa Jenderal, Ratu Ular dan Harimau sama-sama merasa ngeri. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Dewa Jenderal yang hampir tak terkalahkan dalam organisasi Nirvana benar-benar akan mati di hadapan mereka. Sungguh tidak dapat dipercaya. Maju. Setelah beberapa saat teralihkan, Ratu Ular tiba-tiba mengeluarkan 2 peluru, yang meledak begitu mengenai tanah, dan asap merah muda tebal pun menyebar dengan cepat. Ketika asap merah muda itu menghilang, tidak ada jejak Ratu Ular dan Harimau di lapangan, bahkan Jenderal Dewa Pejuang yang terbunuh pun dibawa pergi oleh mereka. Kau jelas-jelas punya kemampuan untuk menahan mereka, mengapa kau membiarkan mereka pergi? Mu Yunsu menyimpan pedangnya dan bertanya dengan bingung. Saya bukan orang yang membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Sekarang pemimpin utamanya sudah mati, tidak perlu membunuh semua prajurit udang dan jenderal kepiting, kata Qin Ming enteng. Terima kasih telah menghalangi seranganku. Bagaimana lukamu? Tanya Mu Yunsu dengan khawatir. Qin Ming, yang tadinya tampak baik-baik saja, tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesakitan. Dia memegang dadanya dan membuat gerakan seolah-olah ingin memuntahkan darah, tetapi dia tidak memuntahkannya. Dia memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya, mengatakan, saya baik-baik saja. Ini masalah besar. Jangan keras kepala begitu. Kamu hampir muntah darah, dan kamu masih mengatakan kamu baik-baik saja. Aku akan membantumu pergi ke rumah untuk beristirahat. Mu Yunsu mengangkat tangannya untuk membantu Qin Ming berdiri, dan berjalan perlahan menuju ruang tamu villa sambil berbicara. Memasuki ruang tamu, Mu Yunsu membantu Qin Ming duduk di sofa dan berkata dengan sedikit malu, lepaskan bajumu, biarkan aku melihat seberapa parah lukamu, mungkin aku bisa membantumu sembuh. Qin Ming mengangguk, mengerutkan kening sambil mengangkat lengannya, dan berkata kesakitan, sepertinya aku mengalami luka dalam, jadi agak sulit untuk melepaskan pakaianku. Aku akan membantumu. Wajah Mu Yunsu memerah. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Qin Ming. Dia menggunakan tangannya yang halus untuk membuka kancing baju Qin Ming dan membantunya melepaskan bajunya. Setelah menanggalkan bajunya, memar besar terlihat jelas di punggung Qin Ming. Ini disebabkan oleh perlawanannya terhadap gelombang kejut yang kuat dari Dewa Perang. Cedera Anda sangat serius, dan organ dalam Anda pasti rusak. Aku akan membantumu menyembuhkan lukamu. Mu Yunsu sedikit mengernyit dan berkata dengan tulus. Saya punya ramuan untuk mengobati luka luar di rumah. Anda tinggal memoleskannya pada saya. Saya bisa menyembuhkan diri sendiri dengan energi internal saya, kata Qin Ming. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau terluka saat melindungiku, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Mu Yunsu bersikeras, mana obat luka luarnya? Aku akan membantumu memoleskannya terlebih dahulu, lalu aku akan menggunakan obat luka dalamku. Energi untuk menyembuhkan Anda. Baiklah. Qin Ming mengangguk setuju. Saya punya obat trauma di laci kamar tidur saya. Terima kasih atas bantuan Anda. Tidak lama kemudian, Mu Yunsu kembali dengan sebotol obat untuk memar dan terkilir. Dia menuangkan obat itu ke telapak tangannya dan kemudian mengoleskannya dengan lembut dan hati-hati di punggung Qin Ming. Mungkin akan sedikit menyakitkan, tapi bersabarlah. Cedera saat berlatih bela diri adalah hal yang biasa. Aku masih bisa menahan rasa sakit kecil ini. Qin Ming tersenyum, dan detik berikutnya dia merasakan tangan giok yang lembut dan tak bertulang di punggungnya, kulitnya yang halus dan lembut dengan suhu tubuh yang hangat. Diremas oleh tangan yang lembut seperti itu lebih efektif daripada meminum obat untuk luka, dan Qin Ming juga sangat menikmatinya. Kungfumu cukup kuat, tapi aku tidak tahu dari mana asalmu. Mu Yunsu bertanya sambil dengan hati-hati mengoleskan ramuan itu. Saya tidak punya sekte atau sekolah, saya hanyalah seorang kultivator biasa. Seorang kultivator biasa. Mendengar ini, Mu Yunsu terkejut dan kagum, aku tidak menyangka kamu adalah seorang kultivator biasa, tetapi keterampilanmu bahkan lebih tinggi daripada kami para murid dari sekte terkenal. Aku mengagumimu. Ngomong-ngomong, kamu dari sekte mana? Tanya Qin Ming. Saya dari sekte Suantian. Sekte Suantian, mengapa aku belum pernah mendengarnya? Sekte Suantian kami adalah sekte seni bela diri kuno tersembunyi yang mengejar keabadian dan jarang bergerak di dunia sekuler. Kali ini, guru kami mengirim saya dan kakak laki-laki saya untuk menemukan cincin kuno itu. Kalau tidak, kami tidak akan keluar dari pengasingan. Wajar jika kamu belum pernah mendengarnya, kata Mu Yunsu. Jadi itu sekte tersembunyi. Pantas saja aku belum pernah mendengarnya. Qin Ming menunjukkan ekspresi pencerahan yang tiba-tiba. Aku pernah mendengar guru berbicara tentang sekte Netherworld di antara sekte-sekte tersembunyi. Apakah kamu tahu sekte ini? Sekte Netherworld adalah sekte yang dibasmi bersama oleh beberapa sekte besar yang tersembunyi beberapa dekade lalu dan dihapus dari daftar sekte tersembunyi. Saya juga membaca tentangnya di buku-buku klasik sekte tersebut. Sebelum Mu Yunsu selesai berbicara, Qin Ming bertanya dengan heran, sekte Netherworld adalah aliran sesat, mengapa berbeda dengan apa yang dikatakan tuanku? Mungkinkah gurumu adalah anggota sekte Netherworld? Mu Yunsu menunjukkan ekspresi agak waspada di wajahnya.
Dia tiba-tiba teringat metode bela diri yang digunakan oleh Qin Ming, tetapi dia tidak yakin apakah itu metode bela diri jahat. Tidak, tuanku adalah orang yang berjiwa bebas. Dia kadang-kadang menyebut sekte Netherworld selama obrolan kita. Kamu bilang kamu dari sekte tersembunyi, jadi aku hanya mengingatnya dan bertanya dengan santai. Qin Ming menjelaskan dan mengganti topik pembicaraan. Lalu mengapa kamu ngotot ingin mendapatkan cincin kuno itu? Ini, Mu Yunsu ragu sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, ini awalnya adalah rahasia sekte, dan aku seharusnya tidak memberitahumu, tapi aku berjanji sebelumnya bahwa selama kamu mengalahkanku, aku akan menjawabnya. Semua pertanyaan yang ingin kamu ketahui dengan jujur. Aku tidak ingin mengingkari janjiku, jadi aku bisa memberitahumu, tetapi kamu harus berjanji untuk tidak memberitahu siapapun. Selain kamu dan aku, kamu tidak boleh memberitahu siapapun kalau tidak. Baiklah, aku janji tidak akan membocorkannya. Apa perlu aku bersumpah atau semacamnya? Kata Qin Ming sambil tersenyum. Itu tidak perlu. Mu Yunsu melanjutkan dengan serius, konon, cincin kuno itu melibatkan rahasia besar, rahasia yang membuat semua sekte tersembunyi menjadi gila. Aku tidak tahu apa rahasianya. Bab 360. Justru karena cincin kuno itu melibatkan rahasia besar, tidak hanya sekte Xuantian yang ingin mendapatkannya, tetapi sekte tersembunyi lainnya juga ingin mendapatkannya. Jika kamu bersikeras menyimpannya di tanganmu, situasimu akan menjadi sangat berbahaya, dan kau bahkan mungkin terbunuh. Ini jelas bukan berlebihan. Aku menyarankanmu untuk menyerahkan cincin kuno itu kepada kami. Mu Yunsu membujuk dengan perlahan. Kau membantuku menyembuhkan lukaku dan memenangkan hatiku. Apakah itu hanya untuk membuatku menyerahkan cincin kuno itu? Kata Qin Ming dengan nada bercanda. Tidak, tentu saja tidak. Mu Yunsu buru-buru menyangkal dan menjelaskan, aku berterima kasih padamu karena telah menghalangi serangan itu untukku dan menyelamatkanku. Aku membantumu menyembuhkan luka-lukamu murni untuk membalas budimu, tanpa tujuan lain. Aku menyarankanmu, aku serahkan cincin ini demi kebaikanmu sendiri, kumohon percayalah padaku. Pikiranmu murni dan temperamenmu murni dan elegan, tidak ternoda oleh dunia. Jika kamu memiliki niat buruk, kamu tidak akan memiliki temperamen seperti itu. Aku percaya padamu. Qin Ming berkata dengan serius. Terima kasih atas kepercayaanmu. Mu Yunsu tersenyum lega, lalu berkata dengan serius, saat ini, hanya sekte Xuantian kami yang tahu bahwa cincin kuno itu ada di tanganmu. Jika aku dan saudaraku tidak berhasil, sekte akan mengirim yang lebih kuat. Aku datang untuk mencarimu. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu hanyalah seorang kultivator biasa. Kamu tidak bisa menandingi guru seniorku. Kamu tidak bisa menyimpan cincin kuno itu. Tidak ada gunanya kehilangan nyawamu. Untuk itu, jadi saya menyarankan Anda untuk berpikir hati-hati. Apakah semua orang di sekte Xuantianmu sama dengan kakak seniormu? Jika aku tidak menyerahkannya, mereka akan mengambilnya dengan paksa dan bahkan membahayakan nyawaku. Qin Ming berkata dengan nada marah. Tidak, tetapi karena kita adalah sekte seni bela diri kuno yang tersembunyi, sebagian besar muridnya sombong dan merasa lebih unggul dari yang lain, terutama memandang rendah seniman bela diri di dunia sekuler. Kakak laki-laki seniorku juga sama, tetapi dia bukan seorang orang jahat. Dia sangat baik padamu tadi malam. Aku minta maaf atas kekasarannya. Kamu tidak perlu meminta maaf. Itu adalah kesalahannya dan kamu tidak bisa menanggungnya. Setelah mengatakan itu, Qin Ming bertanya lagi, ngomong-ngomong, aku punya pertanyaan lain, apa hubungan antara sekte Xuantian dan sekte Xuantian? Keluarga Chen. Keluarga Chen adalah keluarga yang diam-diam didukung oleh sekte Xuantian di dunia sekuler. Meskipun sekte Xuantian adalah sekte seni bela diri kuno yang tersembunyi, ia juga membutuhkan kebutuhan sehari-hari, makanan, bahan obat-obatan, dan perlengkapan lainnya. Keluarga Chen bertanggung jawab untuk menghasilkan uang dan menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan oleh sekte Xuantian. Tidak hanya sekte Xuantian yang melakukan ini, sekte tersembunyi dan keluarga tersembunyi lainnya juga akan mendukung keluarga di dunia sekuler untuk melayani mereka. Mendengar ini, Qin Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Ternyata keluarga-keluarga besar itu diam-diam didukung oleh sekte-sekte tersembunyi. Jika Mu Yunsu tidak menyebutkannya, dia tidak akan mengetahui rahasia ini. Obatnya sudah siap. Aku akan membantumu menyembuhkan lukamu. Sambil berbicara, Mu Yunsu mengoleskan obat pada luka Qin Ming, duduk bersila di sofa, merentangkan telapak tangannya dan meletakkannya di punggung Qin Ming, dan mulai menyembuhkan lukanya. Dia menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan Qin Ming. Sebenarnya, Qin Ming hanya menderita luka luar, dan luka dalamnya tidak serius. Dia bisa menyembuhkannya dalam satu malam, tetapi sulit untuk menolak kebaikan Mu Yunsu, jadi dia setuju dengan enggan dan mendapatkan beberapa informasi dari Mu Yunsu. Seseorang harus berkonsentrasi saat menggunakan ki sejati untuk menyembuhkan luka. Qin Ming dan Mu Yunsu terdiam, dan seluruh ruang tamu menjadi sunyi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan sebelum saya menyadarinya, sudah tengah malam dan segalanya sunyi. Qin Ming, yang sedang memulihkan diri dari luka-lukanya, tiba-tiba membuka matanya dan melihat keluar jendela dengan matanya yang berbinar-binar. Dia samar-samar bisa melihat sosok yang melintas di halaman. Langkah kaki itu ringan, namun tidak luput dari pendengaran dan wawasan tajam Qin Ming.
Qin Ming melirik sekilas dan mendapati bahwa orang-orang ini semua mengenakan seragam tempur, memegang senapan serbu, dan menyelinap ke arah villa dari sudut halaman yang gelap. Mereka kemungkinan besar adalah tentara bayaran tangan kiri Tuhan. Benar-benar menyebalkan. Bahkan kesempatan untuk menghabiskan malam dengan wanita cantik pun terganggu. Qin Ming sangat marah. Dia berbisik kepada Mu Yunsu, pusatkan energimu. Musuhku datang. Ikutlah denganku untuk bersembunyi di lantai 2. Sambil berbicara, Qin Ming meraih bantal dari sofa dan melemparkannya, tepat mengenai saklar lampu, dan seluruh ruang tamu langsung berubah menjadi gelap gulita. Kemudian, tanpa memberi kesempatan pada Mu Yunsu untuk melawan, Qin Ming menggendongnya di pinggang, berlari beberapa langkah, dan melompat ke lantai 2 seperti kera yang pintar. Dia membuka pintu kamar tidur secara acak dan membiarkan Mu Yunsu bersembunyi di dalamnya dan menyuruhnya untuk tidak keluar. Ruang tamu yang tadinya terang benderang, tiba-tiba menjadi gelap. Mereka yang tadinya mengintai tahu bahwa mereka ketahuan, dan buru-buru mempercepat langkah, menyerbu ke ruang tamu dalam formasi perlindungan bergantian, dengan bintik-bintik cahaya dari penglihatan inframerah bergoyang ke belakang dan selanjutnya, mencari target. Total ada 6 orang yang memasuki ruang tamu villa. Mereka diperlengkapi dengan baik dan semuanya mengenakan kacamata penglihatan malam dengan pencahayaan redup, sehingga mereka dapat melihat dengan jelas bahkan dalam kondisi remang-remang. Ada 3 orang lainnya bersembunyi di halaman, menggunakan pencitra termal inframerah untuk melihat menembus dinding dan mengamati situasi di dalam villa. Mereka menemukan 2 sosok pencitraan termal bersembunyi di lantai 2, tetapi dalam sekejap mata salah satu di antaranya menghilang, hanya menyisakan 1 sosok. Target bersembunyi di kamar tidur di lantai 2 yang menghadap pintu utama villa. Salah satu dari mereka mungkin bersembunyi dengan peralatan anti-inframerah. Semuanya, berhati-hatilah. Pria yang bertugas mengamati pencitra termal inframerah di halaman berbisik dalam bahasa Inggris melalui headset. Suara orang ini terdengar serentak di headset intercom yang dikenakan semua orang. 6 orang yang memasuki villa dengan cepat naik ke lantai 2 dan mengepung kamar tidur tempat siang Mu Yunsu bersembunyi. Mu Yunsu bersandar ke dinding di belakang pintu, dengan pedang terhunus dan ekspresi waspada di wajahnya, secara keliru berpikir bahwa putri ular yang melarikan diri dan mutan lainnya telah mengumpulkan kaki tangan mereka untuk kembali untuk membalas dendam. Hati-hati, ada seseorang di belakangmu. Tepat setelah teman-temannya naik ke lantai 2, pria yang bertanggung jawab untuk mengamati imager termal inframerah tiba-tiba melihat sosok imager termal muncul dari udara tipis di belakang orang-orang itu, dan buru-buru mengingatkan mereka. Namun, sudah terlambat. Sosok-sosok pada kamera pencitraan termal terlihat bergetar cepat, dan 6 orang yang naik ke lantai 2 jatuh ke tanah satu demi satu. Seluruh proses hanya memakan waktu 5 atau 6 detik, dan orang-orang ini bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan tembakan. Sial, apa yang terjadi? Ketiga orang di halaman itu ketakutan, beberapa dari mereka tidak percaya bahwa rekan mereka dikalahkan dengan begitu mudah. Di mana orang itu? Mengapa dia menghilang lagi? Tepat saat mereka tercengang, ketiga orang itu tiba-tiba menemukan bahwa sosok merah pada layar pencitraan termal inframerah telah menghilang. Jangan panik, Jack, teruslah awasi. Balder dan aku akan berjaga-jaga. Di antara ketiganya, pria yang bertanggung jawab untuk mengamati pencitra termal inframerah bernama Jack, yang lainnya adalah Kapten Tim, dan yang terakhir adalah Bader, yang memimpin orang untuk menyergap Qin Ming 2 hari yang lalu tetapi ditangkap oleh Qin Ming. Begitu Kapten selesai berbicara, sesosok muncul di belakang ketiga orang itu seperti hantu. Orang ini adalah Qin Ming, yang telah menyatu dengan kegelapan dan memasuki kondisi tak terlihat. Bader, kamu berani membawa orang untuk menyerangku, apakah kamu lelah hidup? Qin Ming. Ia mencibir dingin dan menyerang secepat kilat, memukul leher Jack dan Kapten dengan kedua telapak tangannya. Detik berikutnya, ia menendang punggung Balder dengan keras. Bang! Bader yang sedang setengah berlutut di tanah sambil memegang senapan serbu dan membidik ke arah depan, tiba-tiba terjatuh dan senapan serbunya terlempar keluar. Sebelum Balder bisa berdiri, Qin Ming melangkah maju dan menginjak dada Balder lagi. Pada suatu saat, Qin Ming memiliki senapan serbu di tangannya, dan moncong hitamnya diarahkan ke kepala Bader. Melihat Qin Ming di depannya, Balder merasa nyaris seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia tidak pernah menyangka bahwa serangan mendadak ini akan gagal total. Dia memeras otaknya tetapi tidak dapat mengetahui bagaimana Qin Ming muncul di belakang mereka tanpa seorang pun memperhatikan. Aku membiarkanmu pergi 2 hari yang lalu, tetapi kamu datang ke sini untuk mati. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Qin Ming menyeringai dingin, mengganti senapan serbu ke fungsi tembakan beruntun, dan perlahan menarik pelatuknya. Tidak, jangan bunuh aku. Balder berteriak kaget, jiwanya hampir melompat keluar dari dadanya. Sebuah tembakan terdengar di telinganya, membuat gendang telinganya berdengung. Ia mengira dirinya akan mati. Setelah tertembak, ia pingsan selama beberapa detik, tetapi tidak merasakan sakit seperti yang dibayangkannya. Tanpa sadar ia mengangkat tangannya untuk menyentuh kepalanya, tetapi tidak merasakan luka atau darah. Maaf, saya meleset. Sesaat sebelum menarik pelatuk, Qin Ming menjauhkan pistolnya dan menembak tanah di atas kepala Bader. Dia sekali lagi menempelkan moncong senjatanya yang dipanaskan ke dahi Bader dan berkata dengan nada bercanda, "Jangan khawatir, kali ini aku tidak akan meleset. Aku jamin aku akan meledakkan kepalamu dengan 1 tembakan, dan otakmu akan meledak. Tidak, jangan bunuh aku."
Setelah hampir mati, Badar sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat seperti kertas, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia memohon belas kasihan, Tuan Qin, tolong jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku berjanji akan membawa orang-orangku pergi. Huaxia, aku tidak akan pernah berani datang kepadamu lagi. Kau membawa orang untuk membunuhku 2 kali. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Kata Qin Ming dingin. Tidak, kami tidak ingin membahayakan nyawamu. Kami menggunakan peluru bius. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa mengeluarkan magasinnya dan melihatnya. Kami hanya ingin menangkapmu dan mengambil tulang suci itu. Badar berkata dengan panik, tidak, tulang dewa itu bukan ancaman bagimu. Kami tidak menginginkan tulang itu lagi, tolong biarkan kami hidup. Qin Ming sudah tahu bahwa pistol itu diisi dengan peluru anestesi, karena peluru itu meledak secara berbeda dari peluru mesiu pada tembakan yang baru saja dilepaskan. Entah kau benar-benar ingin membunuhku atau tidak, aku akan mengirimmu ke neraka. Lagi pula, tulang dewa yang disebut-sebut itu telah dihancurkan menjadi debu dalam pertarungan antara aku dan Jenderal Dewa Pejuang Nirvana. Kau tidak akan pernah mendapatkannya lagi. Tulang dewa hancur. Badar terkejut, tetapi dia tidak punya waktu untuk peduli apakah tulang dewa benar-benar hancur atau tidak. Menyelamatkan hidupnya adalah hal yang paling penting. Dia memohon berulang kali, Tuan Qin, kami, semua orang punya keluarga yang harus diurus. Tolong biarkan kami pergi. Kami bersedia menggunakan uang untuk menebus hidup saya. Sebenarnya, Qin Ming tidak berniat membunuh Badar dan yang lainnya, kalau tidak, dia tidak akan membuang-buang waktu berbicara dengan mereka. Ketika dia mendengar Badar menawarkan untuk menebus hidupnya dengan uang, dia bertanya dengan penuh minat, berapa harga hidupmu? Berharga. Katakan padaku. Dengar, jika harganya tidak memuaskanku, aku akan membunuhmu segera. $1 juta, $1 juta untuk setiap orang. Baiklah, demi dolar AS, aku akan mengampunimu sekali lagi. Kali ini, 9 orang datang, yang berarti Qin Ming mendapat $9 juta AS. Dia cukup puas. Dia menggendong Badar ke dalam rumah. Dan meminta orang-orang ini untuk mentransfer uang satu persatu. Bersambung.